Technical Outlook 28 Juli 2022, satu hari pasca pengumuman Fed ataupun keputusan suku bunga FOMC. Kita lihat langsung kepada sisi gold, di mana grafik menunjukkan isyarat bahwa kenaikan kemungkinan masih berpotensi lanjut, persis dengan apa yang kita harapkan. Walaupun satu hal yang meleset adalah kaitannya dengan hammer. Yang kita dapatkan justru short tail ataupun shadow yang cukup kecil, kemudian ditutup dengan bullish candle yang cukup panjang dan lebih tinggi daripada dua candle sebelumnya. Bahkan bisa diasumsikan 3 candle short body sebelumnya. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan kita lihat dari sisi 2 candle, formasi 2 candle saja berarti kita mendapatkan bullish engulfing yang berarti strong uptrend. Sementara kalau kita lihat dari 3 candle terakhir, satu candle yang cukup black ataupun yang kita sebut dengan bearish candle, kemudian sisi body sedikit lebih panjang daripada yang kedua, maka kita asumsikan 3 candle ini kita asumsikan sebagai morning star. Dan tentunya itu juga memberikan isyarat akan terjadi kenaikan. Oke, yang harus kita perhatikan hari ini adalah penurunan tidak boleh gagal ataupun tidak boleh tembus di posisi di bawah low kemarin, yaitu 1711.30. Selama itu tidak terjadi, maka kita anggap bullish lah yang akan dominan. Terutama kaitannya yang harus kita perhatikan pula adalah penutupan ataupun closing price yang diharapkan akan berada di atas level Fibonacci retracement 23.6% ini. Artinya kita butuh closing di atas 1734. Oke, jadi kita sudah tentukan untuk grafik daily-nya, maka yang harus kita perhatikan lagi, level di atasnya akan bertegur sapa dengan areal resisten 1742, 1755. Nah, 1742 saya sebutkan karena itu adalah level yang cukup kritikal dalam at least 2 atau 3 minggu terakhir. Selama dia gagal mengalami kenaikan, maka akan kita lihat adalah kembali ditekan turun. Oleh karenanya, kalau misalkan kita menyimak dengan apa yang sempat kami share pagi tadi, kita berharap akan ada level koreksi di level 1729 ataupun 1731 untuk melakukan buy, kemudian maksimum target adalah 1744 dan stop loss di 1723.00. Sebelum itu, kita lihat lebih dulu apa yang membuat perkiraan tersebut akan terjadi atau mungkin saja terjadi, tapi tidak selalu harus menyentuh. Oke, di grafik H4-nya, kalau Anda perhatikan, dia sudah mulai keluar dari expanding wedge. Ini adalah bearish expanding wedge yang selama ini kita tunggu, sempat mengalami kegagalan ataupun rejection di area 1739, bahkan terakhir naik hanya sampai level 1736. Nah, tapi nyatanya, begitu pengumuman dari Fed sudah dirilis, ternyata dia berhasil mengalami kenaikan. Dan catatan pentingnya adalah, walaupun kemarin misalkan kita perkirakan terkait dengan data ataupun ya kita sebut dengan descending triangle, nyatanya grafik tersebut tidak menunjukkan penurunan di bawah areal descending triangle tersebut. Malah kalau misalkan kita perlihatkan di grafik H4 tersebut justru dia tembus level resisten tersebut. Itu sebabnya kita tidak melihat hal ini tercantum dalam posisi descending triangle kembali. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, justru kita harus waspadai area extension dari trendline resisten yang ada di atasnya. Oke, kalau misalkan dilihat seperti ini, berarti saya tarik saja level terakhirnya seperti demikian. Kemudian kita coba extend, maka kita akan dapatkan extension line sebagai level resisten yang patut dicurigai ataupun diawasi. Ya, ini adalah level resisten yang cukup penting dan kita dapatkan di sini adalah level 1749 ataupun 1750-an. Nah, ini berarti kita akan mencermati kondisi lebih lanjut karena sampai saat ini dia berhasil naik di atas 1740 ya atau di atas 1739. Tapi apakah dia berarti confirm sudah tembus atau tidak? Tergantung. Apakah dia next 2 candle-nya akan tetap di close ataupun berada di atas 1739 apa tidak? Jika ya, berarti itu resmi mengalami penembusan dan Anda bisa follow buy di 1739 yang artinya 1739 tersebut menjadi level support terbaru. Nah, di grafik H1-nya hal ini lebih terlihat lebih nyata. Nah, oke, dari sisi triangle kemarin pun kita sudah sempat membahas bisa sebagai head and shoulder ataupun sebagai triangle. Nah, terkait dengan triangle-nya, ternyata juga dia sempat tembus di bawah, tapi Anda perhatikan dia kembali close di atas dan bahkan menerjang area resisten. Oleh karenanya ini sudah kita tidak anggap dan bahkan kalau misalkan kita samakan dengan apa yang terjadi di grafik H4.
Oke, perhatikan areal ini. 1725 adalah level 23,6% yang juga bentrok dengan areal yang sempat dia tembus. Artinya saat dia bentrok atau dia breakout, ini adalah level support terbarunya kita. Artinya untuk hari ini selama dia tidak turun di bawah 1725, saya rasa Anda masih tetap layak untuk melakukan buy, even itu kalau misalkan dilakukan di level 1730 atau bahkan 1732. Atau Anda juga bisa gunakan areal seperti demikian. Kalau misalkan saya ambil, maka levelnya yang paling rendah adalah 1732. Ya, dan kalau misalkan dengan cara lain pun, Anda bisa menggunakan teori long white candle. Anda perhatikan, long white candle yang ini spike yang pertama kali menembus zona resisten dan ternyata berada di level high ataupun ya open 1721.30 dan close 1734.60. Perhatikan open dan close, lalu Anda hitung 50%-nya dan juga perhatikan low-nya. Nah, dengan demikian setelah kita perhitungkan, ternyata dia berada di level 1727.90 sebagai level 50%, yang itu berarti sebagai support pertama kalau kita berasumsi menggunakan long white candle ini. Nah, support keduanya akan bergantung kepada level terendahnya, yaitu level 1719.00. Artinya, teman-teman, Anda bisa melakukan posisi buy di area berapapun selama dia tidak tembus kedua area support ini. Pertama adalah 50% real body di 1727.90 dan yang kedua adalah tidak tembus di bawah low 1719.00. Kalaupun misalkan Anda menggunakan strategi medium term, melanjutkan dengan apa yang terjadi kemarin karena dia sudah tembus di atas 1735 sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka posisinya Anda masih bisa melakukan atau mempertahankan posisi buy. Yang dengan demikian, kalaupun misalkan terjadi penurunan di malam hari in case ternyata data GDP memberikan efek akan terjadi penurunan lebih dulu, lalu kemudian setelah data kembali pulih, maka yang diharapkan adalah pola pullback tidak mencapai atau tidak kembali masuk ke dalam zona triangle tersebut. Oleh karena itu, di grafik H1 jelas kita tetap mempertahankan posisi atau strategi 1729-1731 walaupun pagi ini hanya sempat tertahan di 1733 dan untuk target berikutnya tinggal kita gunakan dari Fibonacci retracement. Oke, ada kedua cara. Pertama, kalau kita lihat dari dua atau yang pertama adalah Fibonacci retracement yang paling besar ini, maka Fibonacci expansion berikutnya kita gunakan atau kita tarik dari level bottom dan topnya. Nah, ini adalah cara pertama dan kemudian level bottom kita akan gunakan penurunan terakhir dan akhirnya kita dapatkan pola kenaikannya itu berada target di level 1768 ataupun 1746 yang terdekat. Artinya, begitu break 39, maka Anda punya kesempatan sampai level 1746 yang ternyata kalau kita tarik itulah zona resisten historical yang cukup kuat beberapa waktu yang lalu. Sehingga dengan demikian pula, ini yang harus menjadi level kewaspadaan mirip dengan apa yang terjadi di grafik H4 tadi. Cara berikutnya adalah menggunakan Fibonacci retracement dari yang terdekat. Artinya, jika kita gunakan ini sebagai level uptrend, maka Fibonacci retracement yang terbaru hanya kita gunakan di antara level bottom ini hingga level top yang ini. Nah, sekarang saya menggunakan areal terbaru resisten di 1741. Nah, dengan demikian pula, kalau misalkan kita menggunakan resisten di level 1741, maka Fibonacci expansion-nya akan kita gunakan dari level bottom ini menuju puncak 1741 dan bottom berikutnya akan kita gunakan di zona ini. Penurunan terakhir 1733. Dan apa yang kita dapatkan? Ternyata target kenaikan berikutnya akan berada kurang lebih 1748 ataupun 1751 sebagai target dari Fibonacci expansion di grafik H1. Nah, sementara itu, jika kita perhatikan grafik H4 dari pound sterling yang juga ternyata kita memiliki bullish expanding wedge ataupun megaphone, dia juga berhasil tembus. Kabar buruknya memang kemarin tidak terjadi penurunan di bawah ataupun sampai level support. Dan kabar terbaiknya, dia baru saja tembus berkat dari pengumuman FOMC tadi malam. Nah, pelemahan dolar mengakibatkan pound sterling berhasil meningkat dan juga grafik daily menunjukkan bullish candle yang cukup kuat. Tapi lagi-lagi kita akan berbenturan dengan resisten yang cukup kuat di 1.2159 ini atau 1.2180. Itulah sebabnya pound sterling masih tertahan di level high 1.2184 sementara low pun masih tak bergeming di 1.2140. Betul sekali. Kita dalam fase sideways dan
Andai kata, misalkan ini tidak tembus, maka berhati-hatilah dengan pola penurunan. Yang saya sarankan, Anda tinggal hitung saja dari level 50% real body dari long white candle ini. Walaupun ini tidak terlampau panjang dibandingkan yang ini, tapi Anda masih bisa menggunakan trik tersebut, atau dengan patokan level terendah dari candle tersebut. Artinya, low kemarin di 1.2018 itulah zona support yang berbahaya. Dan dengan demikian, saat dia terjadi penembusan, maka diperkirakan akan terjadi penurunan yang lebih dahsyat. Di grafik keempatnya, berarti pullback yang kita harapkan adalah tetap di zona yang sebelumnya menjadi resisten, kini menjadi zona support. Itu berarti di 1.2090 ataupun 1.2110. Itu sebabnya, kalau kita perhatikan dari skema tadi pagi, saya masih menantikan level buy yang paling aman atau yang relatif low risk menurut saya di 1.2085 ataupun 1.2105. Dengan target maksimum 1.2210, terdekatnya adalah 1.2155, sedikit diturunkan di bawah level resisten 2180 dan stop loss 2030. Gunanya adalah begitu dia terjadi penurunan di bawah trendline kembali, Anda memiliki ancang-ancang untuk bergegas switch strategi menjadi sell kalau sampai dia tembus di bawah 1.2015 kembali. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari crude oil yang ternyata sempat menunda kenaikannya akibat inverse head and shoulder yang digagalkan, ternyata tidak gagal total, teman-teman. Anda lihat di sini, pola penurunan kemarin ternyata tidak lebih rendah daripada pola right shoulder-nya. Right shoulder yang kita temukan sebelumnya ada di level candle ini. Dan itu berarti level 93. Dan ternyata level 93 tersebut tidak ditembus atau bahkan tidak disentuh. Oleh karenanya, begitu dia naik dan sekarang sudah berada pembukanya di atas trendline resisten, maka sangat layak untuk diburu untuk menjadi area buy. Tapi neckline dari inverse head and shoulder kembali itu ada di area 99.60-an. Jadi antara dua garis ini, dia sudah selamat dari garis pertama atau trendline pertama, tapi neckline yang kedua itu ada 99.60-an. Begitu dia tembus, of course, inverse head and shoulder akan menjamin kenaikan sampai level 102 yang terdekat atau bahkan 105. Dan tinggal nantinya kita lihat apakah sanggup untuk tembus 104-105 tersebut. Karena dalam 1 bulan terakhir kita mengalami kesulitan untuk tembus di atas 105. Sehingga bullish kembali tertahan atau tertunda. Namun di grafik keempatnya semakin jelas. Intinya adalah begitu ada pullback, short pullback 96, itulah zona buy Anda yang paling aman, relatif aman, atau yang lebih rendah risikonya. Sementara kalau misalkan Anda mau follow buy, Anda tinggal tunggu tembus di atas 99.90 untuk target potensial ke 102. Saya rasa dengan demikian strategi ini, kalau kita cocokkan dengan berita yang berkembang, maka Anda bisa lakukan buy on dip, lalu kemudian juga bisa pilihan buy on breakout saat tembus 99.60-an. Nah, untuk buy on dip, targetnya adalah 96, lalu kemudian target maksimumnya adalah 98. Tentunya stop loss kita gunakan pendek saja di 95.60. Namun kalau misalkan Anda menggunakan strategi buy on breakout, maka pastikan dia tembus di atas 99.90 untuk strategi atau mencapai potensi target 102. Dan tentunya tetap menggunakan stop loss karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya di malam hari. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.